Maka kita alhamdulillah oleh Al-Maghfurlah diajari melalui sholawat Nahdatain, melalui sholawat Islahul Ummah, melalui hizib. Itu adalah contoh Assalamualaikum, Assalamualaikum dalam bentuk yang lain. Ya, Assalamualaikum itu satu bentuk. Nah, hizib itu bentuk lain dari semangat Assalamualaikum. Ya, kita berdoa bukan hanya untuk diri kita berdoa bukan hanya untuk Nahdlatul Watan, kita berdoa tidak hanya untuk madrasah, tapi kita berdoa juga untuk seluruh umat Islam, negara, bangsa. Nah, itulah contoh bagaimana kita membaca Assalamualaikum. Untuk yang kita kenal, ya teman kita, sekolah, guru-guru kita di madrasah di mana kita belajar, itu kita doakan semua. Tetapi juga yang kita tidak kenal, kita doakan juga. Inilah cara Al-Maghfurlah mengajari kita mengamali wa taqra'us salam ala man arabta wa man lam ta'rif. Dan sekali lagi doa itu langkah awal yang harus diterusin. Jadi jangan cukup situ saja maksudnya. Kalau ingin menyempurnakan Assalamualaikum itu, maka sebarlah kebaikan-kebaikan dari ucapan kita, dari tindakan kita, dari tulisan-tulisan yang Anda kirim melalui WA, melalui Facebook, melalui apapun itu, yang itu dibaca oleh semua orang, dilihat oleh semua orang, baik yang Anda kenal yang satu grup maupun di luar grup Anda juga kan akan membaca itu. Nah, itu yang harus kita mulai belajar menata diri kita supaya semangatnya sama dengan Assalamualaikum tadi. Jadi pembawa pesan salam semua, pesan perdamaian, pesan kebaikan, pesan mengajak orang untuk sama-sama kita melakukan hal-hal yang manfaat bagi bumi Allah ini, bagi kepentingan kita nanti di akhirat. Jangan pesan-pesannya justru provokasi, ngajak musuhan, ngajak kelahi. Kalau itu berarti bertentangan dengan Assalamualaikum. Kalau ibaratnya orang kata-kata sampai bowos bowos itu kowok kalau bahasa sini, ngucap Assalamualaikum, tapi kalau tindakan-tindakan kita justru ya manas-manasin aten batur misalnya, nyakit-nyakit di hati orang. Ya itu bukan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bukan itu yang diajarkan oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Tidak perlu kita baca kitab besar-besar, lihat jadi hizib penuh dengan doa-doa bagi seluruh umat yang kita kenal maupun yang apalagi kita kenal gitu. Apalagi yang kita kenal, yang tidak kita kenal pun kita doakan di hizib. Sholawat Nahdatain, tidak usah panjang, hizib terlalu panjang. Sholawat Nahdatain, kita diajar tetap baca sholawat Islahul Ummah. Bahkan kita pidato, Al-Maghfurlah menyuruh kita memukaddimahi pidato kita dengan sholawat Islahul Ummah. Itu salah satu ciri kita di NW adalah baca sholawat Islahul Ummah di awal pidato kita. Bega belon kan? Jadi kalau pidato kita, Anda lomba pidato 5 menit, itu sudah 1 menit. Apalagi kalau Anda ulang lagi 3 kali ujungnya. Karena itu anjuran Al-Maghfurlah kan sebenarnya itu. Kalau yang di akhir itu ya diulanglah 3 kali untuk menunjukkan ini lebih dekat kita kan. Kita kan alumni, kita kan belajar, menerima jasa, menerima ilmu dari guru-guru kita yang ada di Nahdlatul Watan. Maka sebagai bentuk apresiasi kita, rasa syukur kita, balas jasa kita, terima kasih kita kepada lembaga yang sudah bisa mengantar kita bisa baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bisa ngaji Quran, bisa baca sholawat,
bisa sholat, mengapresiasi kita, terima kasih kita, itulah maka disuruh kita ya lebihkanlah bagian orang-orang yang sudah berjasa ke kita. Yang memang begitu agama mengajari kita harus lebihkan orang yang lebih berjasa, kan gitu. Rasulullah kenapa harus terus dibacakan salawat? Karena Rasulullah yang paling berjasa kepada seluruh kita. Tidak ada yang lebih berjasa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam buat kebaikan yang ada pada diri kita masing-masing. Tanpa beliau tidak ada kebaikan pada diri kita. Tidak ada kebaikan di alam semesta ini. Nah karena itu baca sholawat. Nah NWDI adalah yang termasuk anak cucunya ya, cabang-cabangnya itu kan semua jadi sumber kebaikan yang ada pada diri kita semua. Maka ketika mendoakan kita lebihi dia, itu sebagai bagian dari cara menunjukkan terima kasih kita. Nah maka itulah yang diajarkan, itulah pesannya Al-Maghfurlah buat kita. Jadilah orang yang baik, bermanfaat, membawa kebaikan bagi seluruh, tidak hanya warga Nahdlatul Watan tapi juga seluruh umat Islam, kita kenal maupun tidak kita kenal. Nah, sehingga ya kita sudah diberi contoh sama Soleh Tuan Guru Bajang bagaimana menyikapi situasi-situasi. Tetap dengan kita belajar untuk diri kita dengan hati yang lurus, dengan niat yang baik, dengan mencoba melakukan hal-hal yang bermanfaat, yang baik menurut apa yang selama ini kita pelajari dan yakini. Itulah cara terbaik menunjukkan kebaktian kita kepada guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Tidak perlu kita bicara saya ini, tapi tunjukkan dengan amal, tunjukkan dengan tindakan, tunjukkan dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, tidak hanya buat diri kita tapi juga buat seluruh umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.